Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi nih pengalaman. Jadi pengalaman sekaligus inspirasi nih pada teman-teman para pejuang ASN tahun ini. Jadi saya doakan semoga yang sedang berjuang dimudahkan Allah dan lulus ASN tahun ini. Mari kita simak videonya teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jadi teman-teman, pada tahun 2019 saya mendaftar CPNS di Kementerian Agama, yaitu guru pendidikan agama Islam. Jadi memang di situ saingan saya begitu banyak teman-teman. Dari awal pendaftaran kurang lebih itu ada 1015-an orang. Kemudian diseleksi berkas hanya tersisa 700-an. Pada akhirnya yang diambil itu cuman 5 orang. Jadi perjuangan yang sangat luar biasa teman-teman. Tapi alhamdulillah dari awal SKD sampai akhir, jadi alhamdulillah saya masih berada terus di peringkat 1. Jadi saya akan berbagi sedikit tipsnya buat teman-teman yang akan berjuang nih. Jadi kita harus semangat dan mempersiapkan semuanya dengan matang. Ini buat teman-teman nih, bisa lihat di Kementerian Agama pada tahun 2019 kan masih ada tuh pengumumannya. Situ ada formasi umum untuk guru pendidikan agama Islam. Jadi alhamdulillah saya melihat nikmah tuh masih diberi kepercayaan peringkat 1 dengan segala perjuangan dan lika-liku. Jadi kita memang kalau pingin mencapai suatu impian kita nggak boleh main-main, karena impian kita juga begitu besar. Yang pertama nih, jadi kita harus usahanya maksimal teman-teman. Jadi kita harus belajar pagi, siang, sore, malam, nggak kenal lelah teman-teman. Bahkan kadang itu tidur sampai maafnya ngomong itu di atas buku, karena kita udah pegangannya buku. Tapi saya juga nggak hanya belajar dari buku teman-teman, kita download soal terbaru dari grup-grup Telegram atau dari teman-teman yang sharing-sharing atau dari Google. Kita cari-cari sendiri teman-teman, karena biasanya keluar nih soal-soal terbaru. Jadi kita harus banyak-banyak latihan, banyak-banyak belajar sampai kita itu pada titik bukan lelah ya, ini udah maksimal dan kita udah serahkan semuanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jadi adalah doa. Jadi dari doa itu kita juga harus rajin sholat, terutama teman-teman ya yang beragama Islam harus sholat 5 waktu. Kemudian kita tambah dengan tahajud, duha, dan sholat sunnah lainnya, atau mungkin ada yang juga kita bisa menambahkan nih dengan puasa. Jadi puasa Senin Kemis, mungkin teman-teman yang memang punya waktu ataupun kebiasaan berpuasa, saya sarankan puasa Senin Kamis. Jadi dari doa itu kita yang juga harus maksimal teman-teman, doanya maksimal. Kita banyak yang namanya sholawat. Jadi kalau saya baca dari hadis tuh teman-teman, jadi kita sama Allah itu ada tabir. Jadi tabir itu bisa dibuka
dengan sholawat. Jadi ketika kita berdoa, kita harus banyak-banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi insya Allah doa kita akan cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diijabah. Kita juga harus meminta doa nih teman-teman sama orang tua kita, yang ya buat teman-teman yang orang tuanya masih utuh seperti saya, alhamdulillah, semoga orang tua kita diberi umur yang panjang, yang barokah. Jadi kita minta doa sama orang tua kita, mungkin yang sudah orang teman-teman yang orang tuanya sudah meninggal, kita ya kirim al-fatihah juga ya. Intinya juga kita memohon ridho, karena ridho Allah juga ridho orang tua. Selanjutnya juga dengan kepada suami nih, mungkin bagi seorang istri kayak saya yang sudah punya suami, kita harus minta doa sama suami kita. Jadi ridho Allah juga tergantung ridho suami juga kan ya teman-teman. Kalau bagi yang sudah menikah, jadi kita sama orang tua, sama suami, kemudian kita sama guru-guru kita juga nih, kita mendekat teman-teman, minta doa. Jadi dari guru ngaji terutama ya, guru kiai, ustadz, dan guru-guru kita di sekolah juga, kalau memang masih dekat teman-teman, kita minta doanya. Jadi karena kita juga butuh dari doa-doa dari mereka teman-teman, dari para guru, orang tua, kerabat-kerabat, saudara kita yang paling dekat terutama ya teman-teman, kita minta doa. Kemudian juga jangan lupa berbuat baik teman-teman. Jadi kita harus terus berusaha berbuat baik dan bersihkan hati kita setiap hari teman-teman. Ya memang manusia nggak ada yang sempurna ya teman-teman, tapi sebisa mungkin kita kan berusaha lah, semuanya ada sifat-sifat mungkin iri atau dengki atau apa, kita berusaha bersihin hati karena kita masih punya hajat besar teman-teman yang harus kita perjuangkan. Nah jadi kita juga banyak-banyak sedekah itu semampu kita ya teman-teman. Jadi kalau kita mampu, bahkan kalau kita hanya mampu dengan memberikan senyuman, ya itu pun sangat dianjurkan dan dapat pahala teman-teman. Jadi berbuat baik kepada semua orang, kemudian pada orang yang membutuhkan. Ketika kita mampu, kita nggak pelit teman-teman, banyak sedekah. Jadi insya Allah itu menjadi jalan dimudahkan urusan kita dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman, sharing pengalaman saya juga ya. Jadi dari dulu nih saya memang kalau di kamar itu punya list teman-teman. List itu ada yang pertama, semua cita-cita kita apa, keinginan kita apa. Jadi itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita teman-teman. Dan alhamdulillah satu persatu sudah saya conteng. Salah satunya yang baru saya yang Allah berikan, yang Allah kabulkan adalah PNS di tahun 2019 ini teman-teman. Jadi udah saya conteng juga semua. Jadi kita memang harus punya rencana agar kita itu semangat teman-teman. Jadi kita nggak boleh malas-malesan, karena pada dasarnya juga kalau kita punya keinginan tapi tanpa usaha dan doa sama aja bohong kan ya teman-teman. Jadi harus maksimal, usaha tapi harus maksimal. Begitu juga dengan berdoa teman-teman. Jadi harus maksimal supaya hasilnya pun juga maksimal. Jadi ketika udah di akhir nih teman-teman, pengalaman saya udah menghadapi pengumuman, jadi saya udah di ujung, jadi saya sudah pasrahkan semuanya kepada Allah. Masalah hasil terserah Allah, yang penting saya udah usaha, udah doa, dan melakukan semuanya secara maksimal. Jadi alhamdulillah. Tapi dalam menjelang pengumuman saya masih terus berdoa teman-teman, karena sudah selesai ya tugasnya.
terutama untuk belajarnya ini udah, karena sudah ujian udah selesai, jadi kita hanya belajar sekedarnya saja, bahkan lebih fokus kepada doa. Jadi doanya masih terus, sholawat juga nih teman-teman. Sholawat memang benar-benar ampuh sebisa kita. Jadi ketika sholawat itu memang sangat dianjurkan. Jadi ketika kita mampunya nih hanya sholawat yang pendek, mungkin karena kadang ada yang mungkin bukan hafalan lama ya, jadi mungkin entah lebih senang, atau bahkan ada yang bilang nih, aku bisanya cuma sholawat ini mbak, katanya. Ya nggak apa-apa, kita baca sholawat terus. Bahkan ada nih namanya sholawat Jibril juga, pernah dengar nggak teman-teman? Jadi yang namanya sholawat Jibril itu bacaannya adalah Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad. Kita baca terus menerus. Kalau kita mampu nih teman-teman, 1000 dalam sehari insya Allah nih, kita rutin Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, ataupun 100 mungkin bagi yang belum terbiasa. Jadi insya Allah itu akan mempermudah urusan kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala pun akan mengabulkan hajat kita. Karena ketika kita sayang sama Allah, kita juga harus sayang kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa agama Islam. Jadi ya bukan berarti karena saya ambil jurusan agama Islam ya teman-teman, tapi ini juga tips buat teman-teman semua yang mengambil jurusan apa saja. Semoga bermanfaat, dan semoga yang masih berjuang nih dimudahkan Allah dan lulus PNS tahun ini. Jadi jangan pesimis dulu juga teman-teman. Kadang kita sudah berat melihat saingan kita. Karena apa? Jadi kayak kemarin saya merasakan nih teman-teman, jadi memang baru pertama kali menghadapi saingan sebanyak itu. Jadi ada sekitar 1015-an teman-teman di awal itu ya, jadi sebelum seleksi berkas, jadi udah segitu. Jadi tadinya agak lemas karena subhanallah, kata saya kan saya ada teman juga nih, tapi teman jauh, cuman sharing juga, mbak saingannya kita segini. Tadinya agak lemes, tapi ketika kita lemah nih, ataupun mungkin ada yang merendahkan atau apa, jadi kita tetap percaya bahwasanya kita itu punya Allah yang maha besar teman-teman. Jadi kita nggak usah takut ketika kita yakin dan kita terus mendekat sama Allah. Apapun yang kita anggap mustahil itu bisa jadi mungkin, karena kalau kun fayakun ya teman-teman, kalau Allah sudah berkehendak apapun bisa terjadi. Tapi begitu juga ketika kita nih tapi ketika kita sudah usaha maksimal kok belum dikabulkan, ya berarti itu memang maunya Allah. Yang penting kita itu udah usaha maksimal, udah berdoa maksimal. Jadi kita juga harus punya jiwa yang besar untuk menghadapi hasilnya nanti, tapi kita juga harus mempersiapkannya dengan matang. Jadi teman-teman, memang medan yang akan kita hadapi nih selama seleksi calon pegawai negeri sipil ini begitu panjang dan begitu mungkin memang berat kalau tidak diimbangi dengan usaha dan doa secara maksimal. Jadi nanti kita akan menghadapi yang namanya seleksi berkas, kemudian ada seleksi kompetensi dasar, yang selanjutnya ada seleksi kompetensi bidang. Itu pun SKB atau seleksi kompetensi bidang itu masih dibagi teman-teman. Itu tergantung kebijakan dari instansi masing-masing. Jadi pada tahun 2019 kemarin nih jadi tepatnya 2020 saya tanya teman-teman, karena adanya virus COVID-19 jadi diundur nih teman-teman. Jadi
ada yang namanya tes SKB itu kita dibagi menjadi 3. Ada yang namanya psikotes, itu masih butuh belajar lagi nih teman-teman, psikotes. Kemudian ada wawancara, dan ada praktik kerja. Jadi kita masih ada 3 tahapan lagi di SKB teman-teman. Ya begitu juga sebelumnya di SKD juga pun masih itu pun ada bagian juga ya teman-teman, ada TWK, TIU, dan TKP. Jadi memang butuh belajar dan doa secara maksimal. Mungkin sampai di sini video saya teman-teman. Saya doakan semoga yang masih berjuang menghadapi tes calon pegawai negeri sipil ataupun mungkin tes lainnya dimudahkan Allah dan lulus ya teman-teman, diluluskan dan diterima di instansi yang teman-teman lamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.